Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Melanjutkan episode sebelumnya, Raden Wijaya yang telah sampai di tanah Madura kemudian disambut dengan sangat baik oleh Arya Wiraraja, ayah dari Ronggolawe, pengawal setia Raden Wijaya. Selamat datang Gusti Putri, menantu Sang Kartanegara. Terima kasih. Paling tidak Raden, keuntungan pertama ialah Raden akan tahu keadaan yang sebenarnya. Keesokan harinya, Raden Wijaya mendapat saran dari Arya Wiraraja untuk sementara menyerah kepada Jayakatwang, Raja Gelang-Gelang yang saat ini telah menguasai Singosari. Ini merupakan strategi dari Arya Wiraraja, karena menurutnya jika Jayakatwang telah mengampuni Raden Wijaya, dia pasti tidak akan membiarkan Raden Wijaya berada di wilayah Singosari ataupun Kediri. Jadi kemungkinan besar Jayakatwang akan memberikan sebuah tanah pertikan yang jauh dari kota raja. Dengan begitu, Raden Wijaya akan bisa memulai dari awal membangun negeri yang baru. Dan Arya Wiraraja akan siap membantu mengerahkan rakyatnya untuk membabat alas pertikan itu. Jayakatwang akan menawari tanah perdikan. Tidak mungkin dia akan membiarkan Raden hidup di tengah orang Kediri ataupun Singosari. Ini suatu kesempatan yang paling baik. Saya bisa mengerahkan tenaga mereka untuk membuka hutan. Bagi saya yang penting, Terah Tumapel menguasai seluruh tanah Jawa. Aku ini empu pembuat syair, tapi aku juga seorang pendekar. Sementara itu jauh di tempat lain, diperlihatkan Arya Dwi Pangga yang telah diselamatkan oleh seorang kakek aneh telah pulih dari sakitnya setelah diajar habis-habisan oleh Kamandanu hingga dirinya jatuh ke jurang. Saya benci pendekar. Kakek aneh itu mengatakan kepada Dwi Pangga bahwa menjadi seorang penyair saja tidaklah cukup. Dia juga harus menjadi seorang pendekar. Dan ternyata kakek aneh itu selain seorang pendekar yang sakti, dia juga seorang penyair. Dia telah berhasil menggabungkan sebuah jurus kanuragan dan sebuah syair mematikan. Aku sudah menciptakan jurus-jurus bersyair. Seorang penyair bisa menghancurkan sebuah negeri. Bumi menuntut darah manusia. Pedangku taring batara kala. Darah mengalir dari ujung pedang. Kekuasaan terbelah dari ujung pedang. Amarahnya menelan rembulan dari gerhana. Gemelat kilap pedang menusuk dunia. Jurus pedang Aki benar-benar luar biasa. Syairku bisa menambah kekuatan yang berlipat-lipat. Itu jurus bulan kembar. Arya Banyakwide. Siapa yang bisa menolak permintaan seorang sahabat? Tentu saja aku harus mengabulkan apapun akibatnya. Terima kasih. Scene kemudian berlanjut, di mana Raden Wijaya telah melaksanakan saran dari Arya Wiraraja untuk meminta pengampunan kepada Jayakatwang. Lewat surat dari Arya Wiraraja yang dibawa oleh Raden Wijaya, Jayakatwang yang bersahabat baik dengan Arya Wiraraja tentu saja tak bisa menolak permintaan dari sahabatnya itu untuk memberikan ampun kepada Raden Wijaya. Sementara Raden Wijaya dengan berat hati harus terlihat tunduk kepada Jayakatwang. Meskipun itu bertentangan dengan hatinya, namun demi sebuah tujuan, dia harus bisa mengorbankan perasaannya. Bagaimana luluh lantak perasaanku. Saya merasa seperti seorang pengemis yang menunggu belas kasihan orang. Sekarang giliran Kakang dituntut untuk mengorbankan harga diri Kakang. Wijaya dan kawan-kawannya itu begitu banyak membunuh bala tentara kita. Apa pantas mereka diberi pengampunan? Mereka musuh yang sangat berbahaya, Ayahanda Prabu. Terus terang, aku sangat sulit menolak permintaan Arya Wiraraja. Tapi bagaimanapun juga, Sang Grama Wijaya akan menjadi duri di sini.
Lebih baik Gusti Prabu tawarkan saja tanah perdikan padanya. Larang dia tinggal di Singosari. Kalau dia dijauhkan dari rakyat Singosari, maka dia akan jadi kucing jinak yang lucu. Tanah Tarik, apa alasanmu? Kami hanya menginginkan ketenangan Gusti Prabu. Beberapa hari kemudian, Raden Wijaya menghadap kepada Jayakatwang. Seperti yang telah direncanakan Arya Wiraraja, Jayakatwang akan memberikan sebuah tanah pertikan kepada Raden Wijaya. Dan Raden Wijaya meminta hutan tarik seperti saran dari Arya Wiraraja. Dengan alasan tempat itu merupakan hutan belantara yang jauh dari kota raja. Tempat yang sangat cocok untuk dijadikan tempat menenangkan diri. Kami hanya menginginkan ketenangan Gusti Prabu. Itu kenapa kami pilih Tanah Tarik. Tapi itu terlalu jauh di timur. Apa tidak ada tempat lain? Hanya ketenangan yang bisa membuat manusia berpikiran jernih. Ya, kamu benar. Saya berikan tanah itu sebagai hadiah. Terima kasih, Gusti Prabu. Singkat cerita, setelah mendapat hadiah tanah hutan tarik dari Jayakatwang, Raden Wijaya dan para pengikutnya mulai membabat alas tarik itu untuk bisa dijadikan sebuah perdukuhan. Pada suatu malam, salah satu pengikut Raden Wijaya melaporkan bahwa persediaan makan semakin menipis. Sementara di dalam hutan tidak ada buah yang bisa dimakan. Yang ada hanya buah aneh bernama buah maja yang rasanya sangat pahit. Dari sinilah awal terbentuknya sebuah negeri baru yang nantinya akan menjadi sebuah kerajaan besar yang menguasai tanah Jawa bernama Majapahit. Mungkin kita akan kekurangan makanan, Gusti. Sementara di dalam hutan jarang terdapat pohon buah, kecuali maja. Tapi tidak bisa dimakan, Gusti. Kenapa? Rasanya pahit, Gusti. Suatu saat, kalau pedukuhan ini terwujud, akan kuberi nama Majapahit. Majapahit. Sekarang kita harus mengawasi hutan tarik. Kemungkinan besar Wijaya akan membangun kekuatan di sana. Saya melihat orang-orang Singasari sudah tidak punya keinginan untuk berperang lagi. Rakyat Singosari barangkali iya. Tapi Paman harus ingat bahwa Wijaya akan membangun kekuatan cepat atau lambat. Di sana ada Sanggrama Wijaya, ada Lembu Sora, cepat atau lambat akan terhimpun suatu kekuatan. Sementara itu di tempat lain, diceritakan Maisin yang tengah bertarung dengan prajurit-prajurit Kediri. Tiba-tiba ditolong oleh seorang pendekar tua bernama Nini Nagarunting dan kakek tanpa ruang. Rupanya kedua pendekar tua itu sangatlah sakti, sehingga para prajurit Kediri dapat mereka kalahkan. Sehingga mereka bisa menyelamatkan Maisin. Biar mereka aku yang meladeninya. Sejak penyerbuan tentara Kediri ke rumah mertua saya tak tahu lagi nasibnya. Saya dan suami saya datang ke negeri ini, membawa pedang yang dibuatnya di negeri Tiongkok untuk diserahkan pada pewarisnya. Dia adalah Kamandanu. Dia akhirnya menjadi suami saya yang kedua. Siapa nama suamimu? Arya Kamandanu. Dari cerita Maisin, Nenek Nagarunting mengingat sesuatu bahwa dia pernah melihat seseorang yang mendirikan pondok di dalam hutan di sekitar wilayahnya, yang didengarnya bernama Kamandanu. Hingga kemudian Nini Nagarunting pun berniat akan mempertemukan Maisin dan Kamandanu. Tapi dia tak pernah menyatakan cintanya pada saya. Kakang Kamandanu hanya kasihan melihat nasib saya. Suami macam apa kamu? Membiarkan seorang wanita hamil terlunta-lunta. Pulanglah, Kamandanu. Istrimu sudah saya bawa ke gubukmu. Maisin. Kakang.
Akhirnya berkat bantuan dari sepasang pendekar tua yang selalu bertengkar itu, Kamandanu berhasil bertemu kembali dengan Mesin, istrinya yang selama ini dicari-carinya. Ketika saya datang, semuanya sudah hancur. Ayahanda Hanggareksa tewas secara mengenaskan. Demikian pun Nyi Rongkot. Kembali ke cerita Sang Ramawijaya. Beberapa bulan berlalu, hutan tarik yang belantara kini telah berubah menjadi sebuah perdukuhan yang rapi. Pada suatu hari, Raden Wijaya dan orang-orang kepercayaannya tengah merencanakan sesuatu. Raden Wijaya berkeinginan untuk membangun tempat tersembunyi yang nantinya akan dijadikan kota Raja Majapahit dan juga tempat menghimpun kekuatan. Tampak di sana seseorang yang baru bernama Halayuda. Seseorang yang pada suatu hari nanti akan menjadi Sengkuni di tubuh Majapahit. Itu gagasan yang luar biasa, Gusti. Kalau masalah gagasan Gusti Wijaya yang cemerlang, bukan cuma kamu yang tahu, Halayuda. Masalahnya, apanya yang harus kita bikin sama? Bagaimana kalau seluruh warga mengikat perut dengan angkin? Itu usul yang bagus. Suatu hari, di perdukuhan baru Majapahit, kedatangan rombongan tamu agung dari Kediri yang dipimpin langsung oleh Prabu Jayakatwang. Sang Prabu ingin mencoba berburu di hutan tarik, sekaligus ingin melihat perkembangan Sang Ramawijaya dalam membangun hutan belantara itu. Rupanya, Prabu Jayakatwang mau berburu di hutan tarik. Mendengar itu, Raden Wijaya pun langsung bersiap dengan menyembunyikan sebagian besar pemuda-pemuda desa itu yang kini telah berlatih olah keprajuritan dan juga memutus akses jembatan jalan menuju ke kota raja yang berada di tengah hutan yang dibatasi oleh rawa-rawa yang penuh dengan buaya rawa yang sangat ganas. Patih Kebu Mundarang akan menyelidiki seluruh pelosok daerah kita. Ungsingkan semua pemuda yang mengikuti latihan kanuragan. Bagaimana dengan rahasia Kedaton? Bongkar jembatan sungai kecil yang menuju ke kawasan Kedaton, lalu lepaskan buaya-buaya rawa itu dari kandangnya. Tidak salah Wijaya memilih daerah ini. Cukup subur. Bagaimana kalau suatu saat nanti daerah ini menjadi bandar perdagangan untuk kemudian menjadi kekuatan? Arda Raja, kamu tidak usah curiga. Atur yang rapi. Kami akan mengunjungi kemah Gusti Prabu nanti malam. Wijaya. Bagaimana keadaan kalian? Kami mengira Paduka sudah melupakan kami. Saya mau menagih tawaranmu. Ingin menjajal menjangan di alas tarik ini. Hamba yang akan mengantar Paduka untuk mendapatkan buruan yang banyak. Bagus. Keesokan harinya, Prabu Jayakatwang yang didampingi langsung oleh Raden Wijaya pergi berburu ke tengah hutan. Namun Raden Adaraja dan Patih Kebu Mundarang memilih untuk melihat-lihat perdukuhan itu karena dia curiga ada sesuatu yang disembunyikan di perdukuhan baru itu. Saya curiga hutan di seberang sana, Paman Patih. Namun tentu saja Raden Wijaya sudah menduga hal-hal yang akan dilakukan Raden Adaraja dan Patih Kebu Mundarang. Dan dia punya strategi untuk mengelabui kecurigaan Raden Adaraja dan Patih Kebu Mundarang itu. Ada apa, Raden? Buaya-buaya rawa ini kelihatannya sangat ganas sekali. Kakang Lawe, kemana penduduk yang lainnya? Raden tidak ikut berburu dengan Gusti Prabu. Aku jarang melihat pemuda-pemudanya. Terus terang saya curiga, Duku ini menyimpan sesuatu yang sangat dirahasiakan, terutama hutan di seberang rawa sana. Saya yakin di dalamnya menyimpan sesuatu.
Rawa itu banyak dihuni buaya. Kalau Raden curiga, silahkan periksa ke sana. Kamu mau daging menjangan seperti kemarin atau daging macan? Sementara itu di tempat lain, pada suatu hari diperlihatkan Kamandanu yang kini telah hidup bersama Mesin dan Panji Ketawang keponakannya akan pergi berburu ke hutan karena Mesin istrinya yang sedang ingin makan daging kijang. Akan tetapi entah bagaimana caranya Kamandanu bisa sampai tersesat dan tidak tahu arah. Dan telah berhari-hari dia tidak bisa menemukan jalan pulang. Bagaimana mungkin aku bisa kehilangan arah? Benar-benar aneh. Gunung Arjuna sama sekali tidak kelihatan. Sampai suatu hari di tengah jalan dia bertemu dengan rombongan Tong Bajil dan Dewi Sambi. Melihat Kamandanu, Tong Bajil pun langsung menyerang Kamandanu karena dia memang masih bernafsu untuk bisa merebut pedang naga puspa yang dibawa Kamandanu. Sekarang serahkan pedang itu padaku. Hingga pertarungan yang kurang seimbang pun terjadi. Kamandanu yang sendirian menghadapi Dewi Sambi dan Tong Bajil bersama dengan para pengikutnya akhirnya harus kalah setelah terkena ajian tapak wisa Dewi Sambi dan aji segoro geni milik Tong Bajil. Sampai Kamandanu pun terlempar jauh ke jurang. Beruntungnya secara kebetulan Sakawuni melihat Kamandanu yang tengah sekarat. Hingga kemudian dia pun langsung menolong Kamandanu dan menyembunyikan Kamandanu agar tidak bisa ditemukan oleh gerombolan Tong Bajil dan Dewi Sambi. Sakawuni kemudian membawa Kamandanu ke tempat kakeknya yang juga sebagai gurunya, seorang pendekar yang sakti dan bijaksana. Siapa dia, Wuni? Bantu dulu, Kek. Dia terkena pukulan tapak wisa dan segara geni. Luar biasa dia bisa bertahan hidup. Ilmu pukulan tenaga dalam yang sangat kejam. Kelihatannya dia hanya bisa bertahan sampai 1 pekan. Kakek harus bisa menyelamatkan jiwanya. Bagaimanakah nasib Kamandanu? Oke kawan, sampai di sini dulu episode kali ini. Nantikan kelanjutannya di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.